Halo, selamat datang kembali di my YouTube channel dengan Momoy kembali dari Jerman. Oke teman-teman, di video ini aku mau share sedikit informasi ya teman-teman. Jika teman-teman yang pengen punya pasangan bule dan teman-teman pengen tahu nih apa sih karakter dari kita yang gak disukai sama bule. Maksudnya dalam arti apa sih yang tidak disukai sama bule, yang nggak orang kita aja sih, maksudnya semuanya ya, tapi emang karakter basicnya mereka ada beberapa hal yang nggak mereka sukai gitu ya, dan itu akan aku bahas di video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video aku. Kalau kalian suka silahkan di like, dan yang baru join boleh diklik tombol subscribe-nya. Terima kasih banyak, selamat menonton dan menyimak. Oke teman-teman, jadi ada beberapa hal ya teman-teman yang sangat nggak disukai oleh orang bule. Seperti apa sih gitu ya? Oke, sebelumnya saya mau cerita dulu ya teman-teman. Ini menurut pengalaman aku ya, yang aku dapat dari suami aku, dan aku juga punya teman ya di sini di Jerman, dan cerita juga ya, dan hampir sama ya sebenarnya basically-nya. Mereka itu ada beberapa hal yang nggak mereka sukai gitu ya. Contohnya pertama, mereka itu nggak suka kalau kita tuh berbohong ya. Berbohong sekali oke, dimaafin sama mereka, nggak langsung ditinggalin, nggak langsung benci, nggak langsung apa, nggak. Tapi mereka memaafkan ya untuk kesalahan pertama, misalnya berbohong ya contohnya. Oke, pertama kita berbohong kita dimaafin teman-teman ya, tapi bukan berarti mereka lupa. Sama lah kayak orang kita ya, kayaknya semua orang juga kalau udah cacat pasti diinget gitu kan ya, gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian melakukan hal yang sama, berbohong kedua kalinya ya teman-teman, mereka nanti akan langsung ngecap kita tuh pembohong gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya kita minta maaf lagi ya teman-teman, nanti nextnya ke depannya mereka itu jadi trust issue ya, jadi sulit untuk percaya gitu loh teman-teman. Jadi jangan pernah berbohong kalau sama mereka, karena mereka pun ya teman-teman, mereka pun orangnya nggak bisa berbohong, mereka itu selalu terbuka. Mereka itu kebanyakan ya, rata-rata ya, mereka itu jujur orangnya teman-teman, apa adanya diungkapin gitu loh, diomongin gitu loh teman-teman. Jadi mereka tuh nggak suka ada yang ditutup-tutupin, tuh mereka nggak suka teman-teman, apalagi sama pasangan sendiri ya. Nah, jadi kita selaku pasangannya, kita memperlakukan hal yang sama. Kita jangan juga berbohong ke mereka gitu ya. Misalnya, yang aku minta duit dong, orang tua aku sakit di kampung, padahal nggak sakit. Nanti kalau ketahuan sama mereka, ya mereka akan marah besar gitu loh teman-teman. Jadi mending bicara jujur aja, karena mereka tuh lebih seneng kalau kita tuh terbuka. Itu mereka lebih seneng dan lebih menghargai itu gitu ya teman-teman. Terus yang kedua teman-teman, kalian tuh kalau ada masalah ya teman-teman, lebih baik kalian tuh terbuka. Apa sih yang menjadi kekesalannya kalian terhadap mereka? Contohnya, ini yang LDR nih ya. Jadi kalian tuh harus terbuka gitu loh. Jadi misal contoh ya, aku nggak suka loh kamu pergi sama teman-teman kamu tiap malam ke bar. Mending kamu omongin gitu loh. Jadi mereka tuh tahu kenapa kamu tuh kok setiap pergi ke bar sama teman-teman, kok cewek aku selalu kayak berubah gitu ekspresinya, atau apa pas video call nih ya misalnya ya, kamunya ngeliatin banget kalau kamunya tuh yang nggak suka, bete gitu kan ya. Nah itu mereka tuh nggak suka teka-teki ya teman-teman. Jadi lebih baik kalian omongin gitu. Kalau kalian ada unek-unek yang nggak kalian sukai, kalian omongin aja gitu. Mereka akan lebih paham kok gitu. Maksudnya
mereka nggak akan ngejudge kamu posesif atau apa gitu, enggak. Tapi asal reason kamunya bener, mereka nggak akan ngejudge kamu yang aneh-aneh gitu loh. Yang penting kamu ungkapin gitu loh, kenapa kamu nggak sukanya gitu ya, apa yang menjadi ketakutan kamu omongin aja gitu loh ya, karena mereka akan lebih menghargai jika kamu open daripada kamu menutup masalah kamu sendiri, tapi kamu tunjukin bete kamu ke mereka. Nah itu mereka nggak suka teka-teki ya teman-teman gitu. Terus yang ketiga nih teman-teman, mereka itu kan rata-rata kan mereka itu mandiri ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin ya teman-teman, kalian tuh jangan dipelihara lah sifat malas gitu ya, karena mereka tuh kurang interest teman-teman sama yang sifat pemalas kayak gitu ya. Jadi kamu selama LDR ya kamu mungkin masih bisa menutupi ya sifat buruk kamu yang ibarat kata kamu sifatnya pemalas gitu ya. Itu kamu masih bisa nutupin ya selama kamu LDR. Tapi pada saat kamu sudah menikah dan tinggal bersama dan kelihatanlah aslinya kamu itu pemalas gitu ya, itu mereka itu agak sedikit gimana gitu, agak sedikit apa ya, kurang interest gitu loh. Kalau kamunya tuh punya sifat tuh pemalas gitu, yang cuman duduk kayak ratu kayak itu, mereka kurang interest ya teman-teman dengan wanita yang punya sifat pemalas, yang malas banget lah ibarat kata gitu ya teman-teman. Nah terus mereka itu juga nih yang terakhir ya teman-teman, mereka itu nggak suka ya kalau misalnya jadi sama aja ya teman-teman sebenarnya. Jangan berpikir pria bule itu mindsetnya tuh kehidupannya tuh bebas gitu. Enggak ya teman-teman. Jadi enggak semua pria bule itu kayak begitu ya. Contoh kasus ya teman-teman, suami aku ya. Suami aku asli orang Jerman ya. Tapi suami aku ya kurang respect ya kalau misalnya aku bikin video, bikin konten tapi menampilkan keseksian, misalnya menampilkan dada keluar gitu ya, atau bukan agak terbuka, berpakaian terbuka, terlihat seksi banget gitu ya. Suami aku memang nggak melarang ya, memang dia bilangnya nggak ngelarang, tapi ada tapinya gitu loh. Jadi nggak semua pria bule itu mindsetnya tuh bebas gitu. Enggak ya teman-teman, ada juga beberapa pria bule yang mindsetnya sama kayak pria Indonesia gitu loh, nggak mau dibagi. Ada, itu suami aku. Jadi dia nggak mau dibagi. Jadi kalau misalnya mau seksi, itu harus ada dianya. Harus wajib ada dianya di samping aku. Kalau akunya sendiri, dianya tuh memang ngomongnya nggak apa-apa, tapi ada kalimat tapi baiknya. Nah itu, jadi itulah teman-teman ya yang aku sampaikan ke kalian. Sedikit tidaknya ada gambaran ya kalau kalian yang mau punya pasangan pria bule ya. Jadi ada gambaran nih apa sih yang kurang disukai sama pria bule. Jadi kaliannya juga bisa apa namanya, memperbaiki diri ya. Kalau misalnya kalian merasa oh iya aku memang suka begini, oh iya aku memang suka begitu, harus dirubah kalau memang kalian pengen punya pasangan bule gitu ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton video aku, jangan lupa di like dan subscribe-nya. Salam sehat selalu dari Jerman, ciao.